Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya, Akila Gesan Kamila dengan NIM 2310147. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait implementasi coding single perceptron. Nah, kita langsung ke kode programnya saja. Di sini saya menggunakan Google Colab yang terhubung dengan Google Drive. Pertama, di sini ada tabel logika N dengan dua input, yaitu X1 dan X2. Dimana kalau nilainya 1, maka Y outputnya adalah 1. Jika nilainya X1-nya 1, kemudian X2-nya 0, maka nilai Y-nya adalah 0. Mengikuti dengan format logika N. Nah, di sini saya akan mendefinisikan untuk modelnya. Yang pertama kita import library Keras, kemudian kita import NumPy. Dimana library Keras ini untuk modelnya nanti, kemudian NumPy itu untuk penggunaan array. Nah, di sini model sama dengan keras.sequential dan ada function dance di mana unitnya 1 dan input shape-nya itu 2. Kenapa 2? Karena di sini inputnya ada 2, X1 dan X2-nya. Kemudian kita compile modelnya itu dengan optimizer SGD dan loss-nya mean square error. Nah, lanjut kita akan set datanya sesuai dengan ini tabelnya, dimana itu XS atau inputnya itu 1,1, 1,0, 0,1 sesuai dengan ini ya, dan 0,0. Nah, yang ini untuk hasilnya atau jawabannya apabila 1,1 maka dia 1, 1,0 maka dia 0, dan 0,0 dia 0, gitu. Nah, selanjutnya kita cek dulu arsitektur awal dari model kita dengan model.summary. Nah, ini dia. Sini layarnya itu tipenya dance, kemudian output shape-nya itu 1, lalu parameternya itu ada 3. Kenapa 3? Karena yang satunya adalah biasnya. Jadi untuk ini bobotnya X1 dan untuk parameter X1 dan X2 dan yang 3 adalah bias. Nah, selanjutnya di sini kita cek bobot untuk model awal terlebih dahulu karena ketika kita melakukan proses training itu model itu bobotnya akan terus upgrade. Kita cek untuk bobot awalnya ini untuk yang pertama, bobot pertama itu minus 0,468 dan seterusnya. Kemudian ini bobot 2-nya minus 1,39 dan ini untuk bobot 3-nya atau tadi biasnya. Ini X1, ini bobot X1, X2-nya. Nah, kita lanjut ke proses training dengan model.fit. Nah, di sini kita masukkan untuk inputannya dan kita masukkan untuk jawabannya ya, JS tadi. Kita melakukan epoch sebanyak 1000 kali. Nah, ini dia prosesnya. Saya sebelumnya sudah running semuanya. Hingga epoch 1000 itu dengan loss 0,0634. Nah, sekarang setelah kita melakukan training, kita akan coba tes untuk modelnya. Sini kita taruh 0,0, berarti nanti harusnya hasilnya 0 ya. Tapi di sini hasilnya adalah minus 0,2024. Kenapa demikian? Karena masih ada errornya di sini. Dan itu wajar, masih bisa tidak apa-apa dia. Ini dia, kalau ini juga di bawah 0 nilainya. Nah, kemudian di sini untuk kita cek bobot model akhirnya. Nah, sudah terupdate. Ini untuk bobot pertama atau W1 ya, kita bisa sebut. Kemudian ini bobot keduanya W2 dan ini dia biasnya yang awalnya 0 sekarang sudah terupdate. Selanjutnya ada studi kasus 2, di mana di sini saya ada tabel data. Nah, ini ada 2 input,
X1 dan X2. Nah, cara kerjanya seperti ini. 2 di X1 dikali W1, berarti 2 dikali 2, ditambah X2 dikali dengan W2, berarti 3 dikali 4, maka hasilnya adalah 16. Jadi di sini saya mendeklarasikan strukturnya untuk yang akan dilatih oleh model. Nah, selanjutnya di sini kita deklarasikan model 2-nya seperti yang tadi, cuman sini kita ganti dengan model 2 ya. Nah, unitsnya 1, kemudian input set-nya juga 2. Kita compile dia dengan optimizer SGD dan loss mean squared. Lalu kita set datanya. Nah, ini sesuai dengan tabel data di atas, mana di sini inputannya itu ada 2, 3, maka hasilnya 16, 4, 18, X1-nya 4, kemudian X2-nya 1, maka Y-nya adalah 12, sesuai perhitungan ini ya. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan, kita cek, kita jalankan, semuanya kita jalankan. Nah, selanjutnya kita cek bobot model awalnya, ini dia, ini untuk W1-nya, ini untuk bobot W2-nya, dan ini untuk biasnya dia. Jadi kita melakukan proses training, kita masukkan untuk inputannya, dan kita masukkan untuk jawabannya. Dia di epoch sebanyak 1000 kali. Sampai nanti ini loss-nya adalah 0,3003. Nah, sekarang kita cek untuk model kita dengan tes, ini data tesnya pakai 1,3. Nah, kemudian answer model 2.predict. Nah, data masukkan ini. Nah, kita print jawabannya. Seharusnya itu jawabannya 1 dikali 2 ditambah 3 dikali 4 sesuai rumus yang di atas. Hasilnya adalah 14. Nah, maka hasilnya adalah sini 14, berarti modelnya sudah cukup baik, sudah baik untuk proses trainingnya ya. Di sini juga untuk ini juga untuk loss-nya tuh 0,303. Nah, selanjutnya di sini kita tes dari model yang sudah kita buat untuk model 2-nya. Maaf, oh ini sudah. Nah, sekarang kita cek untuk model bobotnya, bobot akhirnya. Ini dia sudah terupdate. Ini untuk W1-nya, ini untuk W2-nya, untuk bobot keduanya, dan ini untuk biasnya. Baik, demikian untuk penjelasan kode programnya. Nah, jadi implementasi coding single perceptron ini menunjukkan modelnya itu dapat melakukan proses pembelajaran yang cukup baik dalam mengenali pola data berdasarkan input yang sudah kita berikan. Nah, dari hasil pengujian, itu perceptron menghasilkan output yang mendekati target sesuai dengan proses pelatihan yang kita lakukan. Meskipun masih terdapat error atau ketidaksesuaian pada hasilnya, hal tersebut wajar karena untuk proses hasil tersendiri itu dipengaruhi oleh performa model, komponen seperti nilai bobotnya, kemudian biasnya, learning rate-nya, jumlah epoch-nya, kualitas dan jumlah data latih serta lain sebagainya gitu kan. Selain single perceptron memiliki keterbatasan menangani data yang tidak linear secara urusan, secara keseluruhan implementasi itu membuktikan bahwa single perceptron ini dapat kita gunakan sebagai dasar pembelajaran jaringan seru-seruan. Jadi nanti bisa yang lebih kompleks untuk hasil lebih baik, entah itu menggunakan multi perceptron dan sebagainya. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.